Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya semuanya? Dalam keadaan apapun, kita harus tetap bisa mengucapkan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Amin. Saudara, walaupun dalam keadaan masih lockdown pada saat ini, tapi kita masih tetap bisa mengucapkan syukur. Amin, saudara. Nah, mari kita berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum menyembah. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat, anugerah, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, seluruh hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau yang berkuasa atas segalanya Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang menyertai kami Tuhan Yesus dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa di atas segalanya. Dan kami percaya Engkau selalu merancangkan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Tidak ada segala sesuatu apapun yang terluput dari pengamatan-Mu. Dan Engkau yang tahu segalanya Tuhan dalam setiap hati kami, dalam setiap kehidupan kami. Entah kami duduk atau kami berdiri, Engkau tahu segalanya Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap isi hati kami yang terdalam. Engkau tahu kerinduan kami. Dan kami mau berdoa Tuhan Yesus. Biar Engkau jamah setiap hati kami. Jamah Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu jamahan-Mu. Biar curahan urapan-Mu Tuhan Yesus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Engkau berikan ya Tuhan Yesus kami Tuhan kepuasan di dalam Engkau. Biar kami merasakan kembali kasih yang sudah hilang. Biar kami merasakan Tuhan kasih-Mu yang begitu mendalam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk berdoa Tuhan. Untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan ya saudara. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu pujian ini.
sungguh besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa ku balas segala kebaikan, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu dengan apa ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu Haleluya. Sungguh Tuhan sangat baik ya Tuhan, ya saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kepada kita. Amin. Saudara, sebelum saya mulai firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mereview dulu apa yang sudah kita pelajari selama beberapa bulan sebelumnya. Dari bulan ke-6, saudara, kita belajar tentang keyakinan iman. Yang kita ambil dari 2 Korintus 13 ayat yang kelima. Kalau kita harus menguji sendiri-sendiri apakah kita tetap tegak di dalam iman, dan kita menyelidiki diri kita, apakah kita tidak yakin akan diri kita bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Saudara, sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan waktu bulan 6, saya membawakan firman Tuhan pada hari Minggu tanggal 13. Tanggal 9-nya, sewaktu saya mempersiapkan firman Tuhan, tanggal 9, mama saya dipanggil pulang oleh Bapak. Pas banget ya, sewaktu saya membahas tentang keyakinan iman. Apakah kita tetap tegak di dalam iman? Syok, tentu saja saya waktu syok saudara. Saya sedang mempersiapkan firman Tuhan tentang keyakinan iman. Apakah saya masih bisa tetap yakin? Masih tetap bisa berdiri tegak di dalam iman? Saat kejadian mengguncang hidup saya. Ya, kalau saya tidak tegak di dalam iman, saya sudah mundur waktu itu. Tapi Kristus Yesus ada di dalam kita. Sehingga hidup kita ini benar-benar diubahkan. Sehingga hidup kita benar-benar dipulihkan. Dan kita bisa tetap percaya, kita tetap bisa mempunyai keyakinan iman. Kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, bulan 8, karena bulan 7 ada lockdown, kita ada special edition khotbah. Bulan 8, saya membawakan tentang keyakinan iman bagian yang kedua. Yaitu tentang hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika kita hidup memuliakan Tuhan, berarti kita bekerja memberikan buah untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita mati, itu adalah suatu keuntungan. Bahwa kita
akan pergi dan diam bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita waktu itu belajar, saudara, kematian bagi orang Kristen bukanlah sesuatu yang menakutkan, karena setiap orang akan menuju kematian. Tetapi bagi orang Kristen, kematian itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Bahkan Rasul Paulus mengatakan, itu memang jauh lebih baik. Wah, luar biasa ya. Sebagai orang Kristen, saudara, bertemu dengan Kristus itu adalah suatu keuntungan bagi kita, saudara. Itulah inti dari kehidupan kita yang kita jalani pada saat ini. Kita diproses supaya kita layak, kudus untuk bertemu dengan Tuhan. Saudara, waktu bulan 9, bulan lalu, kita membahas keyakinan iman bagian yang ketiga, tentang penyertaan Tuhan. Kita membahas dari kehidupan Raja Daud. Dia berhasil dalam segala perjalanannya, karena Allah menyertai dia. Kita belajar waktu itu ada 2 hal yang kita pelajari. Ada kemenangan bagi orang yang disertai Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bagaimana Daud selalu berhasil dalam keadaannya bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, tapi karena adanya penyertaan Tuhan. Daud menang melawan Goliat karena penyertaan Tuhan. Daud dari seorang gembala domba menjadi raja karena penyertaan Tuhan. Ada kemenangan bagi orang yang disertai Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua kita belajarin waktu bulan lalu adalah ada pemeliharaan bagi setiap orang yang disertai Tuhan. Luar biasa, saudara. Luar biasa bagaimana Tuhan memelihara hidup Daud dan orang-orang yang mengikutinya. Meskipun dia dalam ketakutan, dalam lembah kekelaman, dalam pelarian, Tuhan memelihara hidupnya. Sebab itu kita belajar, saudara, untuk memiliki keyakinan iman yang teguh akan penyertaan Tuhan. Dan kalau saudara ingin mendengarkan tentang audio khotbah bulan-bulan sebelumnya, saya akan tulis di bawah ini link khotbah dari keyakinan iman yang bagian ke-1 sampai yang ke-3. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang keyakinan iman bagian yang ke-4, saudara. Ada satu perenungan yang ingin saya bawakan kepada saudara untuk direnungkan ketika mendengarkan firman Tuhan ini. Siapa yang dalam kehidupan ini pernah kecewa? Saat apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan atau yang kita harapkan. Saudara pernah kecewa? Saya kecewa. Saya pernah kecewa ketika saya baru memutuskan untuk ikut Tuhan. Dan kemudian saya menghadapi masalah yang besar. Dalam hati saya berkata, wah, saya baru memutusin ikut Tuhan. Kok saya dihadapkan pada masalah yang begitu besar ya? Jadi poinnya apa saya ikut Tuhan? Malah saya dapat masalah. Tetapi dari sana, dari menghadapi masalah itu, saya terus diproses. Saya terus diubahkan sedikit demi sedikit oleh Tuhan. Pemikiran saya yang masih sia-sia, yang masih ikut dunia, yang belum mengenal Tuhan, sedikit demi sedikit diubahkan oleh Tuhan. Sehingga saya bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya juga pernah kecewa ketika saya berdoa meminta sesuatu hal, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Tapi justru dari sana saya belajar. Saya belajar bagaimana prosesnya, rasanya diproses oleh Tuhan. Semakin belajar kalau manusia itu gak berkuasa atas kehidupannya sendiri. Justru dari sana saya belajar apa yang baik menurut pemikiran manusia belum tentu baik menurut pemikiran Tuhan. Justru melalui masalah, saudara, kita belajar apa yang tidak bisa kita dapatkan sewaktu kita berdoa. Di sana kita belajar untuk percaya, untuk memiliki keyakinan iman yang lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Saudara, hari ini mari kita buka firman Tuhan. Dari Yesaya ke-55 ayat 8 sampai ke 9. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku,
Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan, saudara. Kemampuan yang terbatas, pemikiran yang terbatas. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak bisa mengetahui segalanya dengan pasti. Rancangan kita bisa gagal menurut kita. Tapi siapa tahu Tuhan sedang memulai rancangannya dalam kehidupan kita. Amin. Kita mungkin sudah merancangkan yang terbaik menurut pemikiran kita. Sudah tersusun rapi, sudah sempurna menurut pemikiran kita. Tidak ada satu detail pun yang terluputkan menurut pemikiran kita. Tapi Tuhan tahu yang lebih baik. Tuhan tahu yang lebih sempurna buat kehidupan kita. Dia tahu apa kelemahan setiap rancangan kita, yang mungkin apa yang kita rancangkan justru membawa pada kerusakan, justru membawa pada kematian pada akhirnya. Karena memang manusia tidak tahu akan masa depannya. Tapi satu hal yang kita bisa percaya, saudara. Rancangan Tuhan jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih tinggi daripada rancangan kita. Rancangan manusia bisa gagal. Jalan manusia bisa salah. Tapi rancangan Tuhan tidak pernah ada yang gagal. Amin. Amin. Kita boleh yakin dan berharap pada rancangan dan jalan Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita akan belajar, saudara, mengapa kita harus yakin akan rancangan Tuhan. Oke, alasan yang pertama mengapa kita harus percaya, harus yakin akan rancangan Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita buka bersama-sama Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu kehidupan yang penuh harapan. Haleluya, saudara. Haleluya. Suatu ayat yang luar biasa, saudara. Mengapa kita harus yakin akan rancangan Tuhan? Alasan yang pertama, karena rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Bisa katakan amin, saudara? Karena rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Tuhan tidak punya rencana yang jahat untuk manusia. Tapi seringkali manusia salah pilih. Manusia binasa karena keinginannya sendiri. Mulai dari Adam dan Hawa. Sebenarnya apa rancangan Tuhan untuk manusia? Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 28. Firman Tuhan mengatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia diberikan kuasa untuk menaklukkan bumi. Untuk menaklukkan segalanya, saudara. Untuk memenuhi bumi. Tapi manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kehilangan kemuliaan Allah. Sampai sekarang, keadaan semakin parah. Zaman semakin maju, tapi kejahatan juga semakin hebat. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Sehingga jalan dan kehendak Tuhan sudah tidak terjadi sepenuhnya dalam kehidupan manusia. Yang manusia lakukan sekarang adalah kehendaknya sendiri. Keinginan untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan yang akhirnya membawa pada penghukuman. Manusia terikat oleh dosa, saudara. Apa akibatnya manusia terikat oleh dosa? Manusia terpisah dari Allah yang adalah sumber kehidupan, sehingga membawa pada kematian kekal. Bahkan membawa kita jauh dari Tuhan. Saudara, dan parahnya lagi, saudara,
Sehebat apapun manusia berusaha, dengan kemampuannya sendiri tidak bisa lepas dari dosa. Manusia terikat oleh dosa dan upah dosa ini adalah maut. Sebab itulah Tuhan merancangkan keselamatan untuk manusia. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, agar siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Rancangan keselamatan yang luar biasa bagi manusia, yang sebenarnya manusia itu tidak layak untuk diselamatkan. Tidak layak menerima keselamatan, karena manusia itu begitu jahat. Hidup dengan pemikirannya sendiri, menyembah ilah-ilah duniawi yang membuat manusia jauh dari Tuhan, yang membangkitkan cemburunya Tuhan. Tapi itulah Tuhan, itulah Bapa. Dia adalah kasih. Itulah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. God's grace. Grace diberikan kepada manusia. Bukan karena perbuatan baik, kehebatan manusia, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sebagian orang gak bisa terima rancangan ini. Karena kenapa? Karena mereka berpikir, gak mungkin lah Tuhan datang ke dunia dan menyelamatkan manusia. Gak mungkin lah hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus kita diselamatkan. Itu yang orang-orang pikirkan. Tetapi mereka berpikir manusia itu bisa selamat karena melakukan banyak perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik yang akan menutupi dosa. No. Justru sebagai orang yang sudah menerima kasih karunia, kita melakukan perbuatan baik bukan supaya diselamatkan. No. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Dan kita berbuat baik sebagai ucapan syukur atas kemurahan Tuhan, atas kebaikan Tuhan. Karena sebagai manusia kita gak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Benar. Kita hanya menunggu penghukuman, menunggu kematian kekal. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Tuhan Yesus baik. Ya, Tuhan begitu baik, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik kita, saudara. Orang-orang yang kaya bisa berbuat baik, mengamal ini dan itu dengan pikiran kalau kita itu bisa memberi keselamatan. Orang miskin apa yang bisa diberi? Gak ada kan? Oleh sebab itulah saudara, kita bersyukur. Kita bersyukur Tuhan gak melihat betapa kayanya kita, betapa miskinnya kita. Tuhan gak melihat betapa bobroknya kehidupan kita, betapa rusaknya kita. Tapi Dia adalah kasih. Oleh kasih karunia-Nya, kita yang tidak layak dilayakkan oleh karena pengorbanannya di kayu salib. Amin. Amin. Bersyukur saudara, bersyukur. Bersyukur saudara. Itulah sebabnya kenapa kita harus yakin akan rancangan Tuhan. Karena rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Rancangan Tuhan untuk kebaikan kita, saudara. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu kita bisa berpikiran positif, kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun juga, saudara. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja. Tuhan tidak lepas tangan. Dan kalau kita mempunyai keyakinan iman seperti ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik itu baik ataupun maupun yang buruk, kita bisa mengucapkan syukur. Dan kita bisa semakin dekat kepada Tuhan, semakin memiliki keyakinan iman yang teguh di dalam Tuhan. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan untuk kebaikan kita. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput dari pengamatan Tuhan. Bahkan dikatakan, sehelai rambut pun tidak akan jatuh
Kalau Tuhan nggak menghendaki, saudara, apapun tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara percaya? Saudara percaya kalau Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera, rancangan untuk kebaikan kita? Saudara percaya? Keyakinan iman kita ini, saudara, mempengaruhi pandangan hidup kita dan menentukan tindakan kita, perbuatan kita, perkataan-perkataan kita. Contohnya ya, saya kasih contoh saudara ya. Orang yang menganggap dirinya tidak berharga. Oh, saya mah gak bisa apa-apa. Saya gak berharga. Saya ini hanya sampah. Kehidupan saya hancur. Masa lalu saya berantakan. Saya gak layak. Tapi Alkitab mengatakan, kita adalah biji mata Tuhan. Orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bahkan Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara menganggap diri saudara tidak berharga, tapi di mata Tuhan hidup kita berharga. Hidup kita berharga, saudara. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita tahu ini dan menyadari ini, betapa berharganya kita di mata Tuhan, maka kita akan bisa menjalani hidup ini dengan bersyukur, dengan lebih lagi sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak lagi menyakiti hati Tuhan dengan melakukan segala yang jahat, dengan melakukan segala apapun yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita sungguh-sungguh mau melakukannya. Mungkin saudara berkata, Tuhan, saya sudah berusaha, tapi saya gak sebagus orang lain. Saya gak sebaik dia, Tuhan. Tuhan tidak menuntut kita seperti orang lain, saudara. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu juga kekurangan kita. Keledai saja bisa dipakai Tuhan untuk menegur Bileam. Apalagi kita, manusia. Asalkan kita percaya, setia, taat melakukan apa yang diperintahkannya, kita sudah lakukan bagian kita. Selanjutnya, Tuhan yang akan beracara, saudara. Lakukan yang terbaik. Senangkan hati Tuhan. Karena kita percaya, rancangan Tuhan adalah rancangan untuk kebaikan kita. Amin. Hal yang kedua yang kita pelajari hari ini, mengapa kita harus yakin akan rancangan Tuhan. Kita buka sama-sama, saudara, Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub setelah mengalami banyak hal dengan Tuhan, dia bisa mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah dia mengalami banyak hal, kehilangan segalanya, bahkan sahabat-sahabatnya memujuk dia untuk mengakui dosa, menyudutkan dia. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Setelah apa yang dialami Ayub, dia masih bisa memuji Tuhan. Saudara, mengapa kita harus yakin akan rencana Tuhan? Bagian yang kedua, poin yang kedua, karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Wow, saudara. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan orang yang super jenius seperti apapun bisa gagal. Karena keterbatasan manusia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan masa lalu pun kita tidak tahu dengan pasti, saudara. Saya baru-baru ini sedang berdiskusi dengan John ya, tentang suatu peristiwa sejarah yang dulunya sering kita disuruh nonton di TV. Kita selalu diajar seperti ini kisahnya, sejarahnya seperti ini. Tapi sekarang ada beberapa orang yang mengatakan kalau sesungguhnya peristiwa aslinya nggak seperti itu. Ada perebutan kekuasaan, ya adanya skenario ini dan itu. Jadi keaslian peristiwa itu sekarang menjadi kabur. Kita nggak tahu dengan pasti dan hanya bisa mereka-reka apa sih yang sebenarnya terjadi. Nah itulah, saudara. Kita nggak tahu dengan pasti apa yang terjadi.
selain kita mengalaminya sendiri. Rancangan manusia bisa gagal. Rencana mau kawin setelah beberapa tahun pacaran atau tunangan, malah putus. Seperti kita juga kan rencananya untuk mengadakan ulang tahun perayaan Elohim yang ke-22, tetapi malah lockdown. Dan saya juga waktu sewaktu mama saya masih hidup, saya sudah kita sudah membicarakan rencana-rencana masa depan seperti apa. Saya sudah bilang ke mama, "Ma, lihat tuh Ma, rancangan ke depannya tuh mama sudah enak banget. Sudah dapat citizen, nanti sudah dapat pensiun. Nah, kita tinggal tunggu waktunya aja nih, Ma. Kita tinggal pilih aja. Nanti mama tinggal pilih. Mau pergi kemana? Mau jalan-jalan ke Indonesia? Mau jalan-jalan kemana?" Tapi ternyata Tuhan punya rancangan yang lain, yang lebih baik untuk mama saya. Dia yang hidupnya penuh kesakitan dan segala macam. Tapi Tuhan punya rancangan yang lebih indah, jauh lebih baik untuk mama saya. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Tapi satu hal yang saya pelajari, ternyata Tuhan bisa menyesal loh atas rancangannya. Tuhan pernah menyesal karena dia telah menjadikan Saul sebagai raja. Dan saudara ingat kejadian Yunus? Ketika orang-orang Niniwe berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, Tuhan menyesal telah merancangkan malapetaka untuk mereka. Tuhan juga menyesal telah merancangkan malapetaka untuk membinasakan bangsa Israel sewaktu mereka menyembah anak lembu emas. Tapi Musa melunakkan hati Tuhan. Dia juga menyesal telah menjadikan manusia saat melihat kejahatan manusia di zaman Nuh. Itu tercatat di dalam Alkitab, saudara. Tuhan tidak menginginkan kematian orang fasik, tapi dia ingin pertobatan supaya kita hidup, saudara. Jadi pelajaran yang kita ambil hari ini, jangan sampai Tuhan menyesal sudah menciptakan kita, saudara. Jangan sampai. Tapi kita harus membuat Tuhan bangga. Karena kita adalah anak-anak pilihannya. Karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Jangan sampai Tuhan menyesal menciptakan kita. Amin. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan jauh lebih sempurna daripada rancangan manusia. Gideon, dia maju perang. Dia pikir dia melawan orang Amalek, orang Midian yang begitu banyak jumlahnya seperti belalang. Untanya mereka aja dibilang tidak terhitung seperti pasir di tepi laut banyaknya. Dia maju nih dengan tentaranya yang 32.000 orang. Tapi rancangan Tuhan, no, 32.000 ke orang kebanyakan. Setelah disaring tinggal 300. Bayangin saudara, 300 orang tentara melawan orang Midian dan Amalek yang banyak jumlahnya. Seperti Daud melawan Goliat. Tetapi itulah luar biasanya Tuhan. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dan tidak pernah gagal. Dia tidak dibatasin oleh apapun juga. Tuhan sendiri yang membuat pedang orang-orang diarahkan kepada satu dengan yang lain. Orang Amalek saling melawan orang Midian dan dia memberikan kemenangan untuk Gideon. Luar biasa saudara, kemenangan bagi orang yang percayakan rancangan Tuhan. Yang menurut pemikiran manusia itu tidak bisa, tapi bagi Tuhan itu bisa. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Hari ini kita belajar dua hal, saudara. Kita belajar dua hal tentang keyakinan iman atas rancangan Tuhan. Kita pegang itu. Yang pertama, selalu ingat, rancangan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Ya, jika saudara pada saat ini sedang mengalami kegagalan, sedang merasa gagal dalam hidup ini, gagal dalam rumah tangga, gagal dalam mendidik anak, gagal dalam pacaran, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam kehidupan sosial atau apapun juga. Mungkin atau saudara sedang merencanakan apa yang saudara ingin lakukan di masa-masa mendatang. Saat inilah saat yang tepat bagi kita untuk merenungkan kembali, untuk berdoa,
mengkaji ulang segala rencana kita, saudara. Apalagi besok adalah Freedom Day buat sebagian orang di New South Wales ya. Jadi pasti kita sudah punya rancangan-rancangan. Saya dan keluarga saja sudah merancangkan besok hari Senin atau hari-hari yang akan kita pilih nanti kita akan pergi ke salon untuk gunting rambut karena rambut anak-anak sudah seperti jamur yang membesar gitu ya. Nah, jadi saudara, hal yang paling utama bagi kita adalah jangan lupakan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Apapun yang hendak kita ingin lakukan, apapun rancangan-rancangan kita untuk masa-masa yang akan datang, jangan melupakan Tuhan. Ingat, Dia yang berkuasa. Dia maha tahu. Dia tahu segalanya Tuhan yang kita sendiri gak tahu sekalipun. Dia tahu. Dan tetap yakin saudara, kita tidak pernah sendirian dalam menjalani hidup ini. Karena Dia, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta yang menyertai kita. Amin. Amin. Wah, luar biasa. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu. Kita boleh tahu, kita boleh pegang, kita boleh yakin dengan pasti. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Saya kalau misalnya sedang merasa gagal, sedang merasa down, saya ingat ayat ini saudara. Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia. Kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya, kita tidak perlu takut untuk menjalani hari-hari kita. Kita tidak perlu takut untuk menjalani untuk melihat apa yang akan kita alami, apa yang kita kerjakan masa depan. Karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Baik kita dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Luar biasa ya Tuhan itu. Luar biasa Tuhan itu saudara. Alkitab mengatakan pada hari mujur kita bergembiralah. Tapi pada hari malang ingat bahwa hari malang itu pun dijadikan Tuhan seperti hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Bayangkan saudara, kalau misalnya orang-orang tahu, oh hidup kamu itu tinggal 45 hari lagi. Wah, mereka akan pesta pora, mereka melakukan ini, melakukan itu, segala macam, memuaskan nafsu mereka, memuaskan kedagingan mereka, sampai ke hari yang terakhir, beberapa jam sebelumnya, mereka duduk berdoa, mereka minta ampun kepada Tuhan. Tetapi oleh sebab itulah Alkitab mengatakan agar kita selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan terjadi di minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pasti. Tapi kita bisa yakin satu hal. Kita bisa yakin satu hal saudara. Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Kalau Tuhan pencipta semesta alam ini beserta dengan kita, apa yang kita takutkan saudara? Kalau kita tahu hidup kita di dalam tangan Tuhan, dan rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan untuk kita. Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal bagi kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita masih ragu? Tuhan sudah merancangkan segalanya untuk kita, saudara. Yang kita jalani, bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita bersyukur. Karena Tuhan baik. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa saudara. Terima kasih Bapa. Hari ini kami belajar rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi kami. Dan rancangan-Mu tidak pernah gagal Tuhan. Sehebat apapun kami merancangkan segala sesuatu, tapi kami tahu
Rancangan dan jalan-Mu Tuhan jauh di atas rancangan dan jalan kami. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan segalanya dalam hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memelihara hidup kami. Tidak ada yang kami takutkan ya Tuhan Yesus. Tapi ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, untuk memiliki keyakinan iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Supaya dalam segala hal Engkau mendapatkan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segalanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Teguhkan setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Teguhkan ya Tuhan. Mereka yang hatinya sedang ragu, mereka yang sedang down dengan keadaan-keadaan saat ini, mereka yang khawatir, mereka boleh menyerahkan segalanya dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu rancangan-Mu tidak pernah gagal. Dan apa yang Kau rancangkan adalah untuk kebaikan kami. Kami boleh percaya, kami boleh yakin, kami boleh menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Dengan selalu bertaut padamu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang memelihara hidup kami, Kau Tuhan yang menyertai kami. Rancangan dan waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih saudara untuk mendengarkan audio khotbah pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu membaca firman Tuhan, untuk berdoa, dan selalu memuji Tuhan dalam segala hal. Naikkan pujian di saat saudara senang maupun tidak senang, dalam keadaan apapun saudara, tetap naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Karena Dia Tuhan yang baik. Amin.